Baiklah, selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan kita akan mendiskusikan tentang model atau gaya analisis kebijakan publik ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pentingnya analis kebijakan publik ya. Jadi bagaimana para analis kebijakan publik ini menuangkan keahliannya untuk membantu keberhasilan mencapai kinerja-kinerja organisasi atau pemerintah. Dalam hal ini mungkin kita sekupnya adalah pemerintah daerah ya. Jadi jika beberapa dari akademisi mampu memiliki keilmuan dan keahlian ya, yang tentunya dikerjakan tidak hanya sekali ya, tapi berkali-kali, sehingga setiap permasalahan yang mereka temukan itu akan memperkaya khasanah dan kemampuan mereka di dalam melakukan analisis. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa model yang ingin kita jelaskan. Yang pertama adalah analisis deskriptif ya. Kemudian analisis isi, ada analisis proses, kemudian ada analisis empiris etis, dan yang terakhir adalah analisis evaluasi. Jadi berbagai hal yang dilakukan oleh para ahli kebijakan itu kurang lebih ada 5 hal yang sudah saya sampaikan ya. Sehingga nanti pertama kita bisa memberikan gambaran singkat tentang kebijakan tersebut melalui deskripsi ya. Kemudian kita lebih detail lagi, kita bisa mengkajinya dari isi kebijakan tersebut ya. Apakah bisa memenuhi unsur kepentingan publik ya, unsur kelompok sasaran yang ingin ditarget ya. Kemudian juga dari unsur-unsur pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, kemudian dari sisi proses kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dihasilkan ya. Jadi bagaimana proses perumusannya, siapa yang terlibat ya, bagaimana apakah dia sudah sesuai dengan produk perundang-undangan yang berlaku ya, apakah mereka tidak melukai hak dan kepentingan orang banyak ya. Jadi sering sekali kebijakan-kebijakan itu dihadirkan ya hanya sebagai bentuk-bentuk popularitas yang sebenarnya tidak mengacu pada kepentingan-kepentingan yang disyaratkan oleh undang-undang maupun kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan di dalam masyarakat sebagai target kebijakan tersebut. Nah, lalu kemudian kita akan melihat secara empiris ya, apakah kebijakan-kebijakan itu nyata bisa direalisasikan di masyarakat ya, apakah nyata menjadi kebutuhan oleh masyarakat, apakah tidak melukai hati dan perasaan kepentingan publik ya, atau kebutuhannya atau keperluan-keperluan dalam penyelesaian permasalahan masyarakat itu tidak tersentuh sama sekali oleh kebijakan itu, bisa kita menyangkut etis ya. Nah, lalu kemudian nanti ketika misalnya kita sebagai ahli atau lulusan administrasi publik yang dinyatakan mumpuni di bidang kebijakan publik, kita akan melakukan berbagai evaluasi kebijakan, apakah diminta oleh pemerintah maupun dilakukan sendiri oleh tuntutannya sebagai seorang ahli gitu ya. Jadi meskipun tidak ada permintaan dari pemerintah atau dari kelompok atau dari organisasi tertentu untuk mengevaluasi itu kebijakan, semestinya seorang ahli kebijakan publik terus bergerak gitu ya, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada ya, untuk meningkatkan kemampuan mereka menganalisis dan mengupdate kemampuannya terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ter-up to date di masyarakat ya. Karena berbagai keilmuan yang mereka peroleh sebelumnya itu bisa saja tidak bermanfaat di kemudian hari untuk menelaah berbagai persoalan-persoalan kebijakan publik ya. Nah, kita mulai sekarang. Yang pertama, bentuk analisis kebijakan perspektif ya. Jadi analisis kebijakan ini mengarahkan kajiannya pada konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan.
Jadi kita akan melihat di situ ya, secara prediktif ya, meramalkan ya, memprediksi apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat prosesnya sudah benar, sudah sesuai dengan produk perundang-undangan, sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lalu kita akan memprediksi ke depan bagaimana kebijakan ini, dampaknya terhadap masyarakat bagaimana, keberlanjutannya kita bisa prediksi sebelumnya dengan menelusuri kembali, baik dari sisi proses, baik dari sisi kesesuaian isi dengan permasalahan yang akan diselesaikan ya, kesesuaian daripada isi dengan kontekstual di masyarakat, karena sering sekali kita rumuskan kebijakan sekarang ya, misalnya tentang kemiskinan ya, kondisi berdasar pada kondisi pandemi COVID-19. Tahu-tahu setelah proses yang lama dihasilkan sebuah output kebijakan sudah tidak sesuai ya, sudah tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan gitu. Hingga kita perlu terus evaluasi, terus berikan masukan-masukan, rekomendasi supaya ada penyesuaian sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa dengan mudah dilaksanakan ya. Kemudian analisis kebijakan retrospektif ya. Jadi analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Jadi kita lebih berbicara tentang outcome daripada kebijakan tersebut ya. Nah, dalam kondisi kekinian gitu ya, tidak lagi kita berbicara soal output ya, seberapa banyak pemerintah daerah itu bisa menelurkan atau menghadirkan kebijakan-kebijakan atau perda-perda di daerah untuk menangani berbagai persoalan. Tapi kita sudah sekarang banyak mengacu pada dampak. Jadi meskipun sedikit tetapi berdampak luas untuk perbaikan di masyarakat. Lebih baik kita sedikit mengikuti keharusan dari pembuatan kebijakan-kebijakan di daerah, tetapi bisa direalisasikan dengan baik. Ketimbang kita setiap yang diharuskan oleh pusat harus kita buat gitu. Tetapi yang namanya penilaian kinerja saat ini adalah mengacu pada hasil yang ditimbulkan di masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Jadi tidak serta-merta kita cuma harus ada, itu harus punya gitu ya. Tapi ketika kembali lagi untuk menilai kinerja pemerintah secara umum atau dinas OPD yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah yang kita lihat seberapa banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam upaya-upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat, yang ditimbulkan yang terjadi di dalam kondisi masyarakat daerah. Nah, ini yang sangat penting sehingga tidak semua kebijakan secara nasional yang diharuskan pada daerah harus kita buat gitu ya. Sehingga kita paksakan untuk membuat ranperda ya, kita paksakan untuk membuat ini secara lihat kebutuhannya belum nyata di masyarakat. Misalnya kalau kita penanganan sampah contoh misalnya, meskipun sekarang kan sampahnya sudah sangat hampir di semua daerah menjadi persoalan ya, tetapi kita misalnya belum punya, tetapi daerah itu masih bersih, tidak ada persoalan-persoalan tentang sampah gitu ya. Kenapa kita harus membuat ranperda tentang sampah kan gitu? Ada hal-hal yang lebih urgen gitu ya. Boleh saja kita berpikir sebelum terjadi sesuatu masalah kita buat dulu ramperdanya. Boleh begitu, tapi ketika misalnya yang urgen lainnya sudah diselesaikan gitu ya, kita akan mengacu pada hal-hal yang urgen yang berdampak nyata secara tepat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di situ. Nah, karena anggaran yang dilibatkan itu tidak sedikit untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan di daerah. Nah, lalu kita membicarakan masalah analisis kebijakan integratif ya. Jadi merupakan perpaduan dari analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif ya. Jadi ini yang secara umum bisa kita lihat ada prospektif, ada retrospektif ya. Jadi kita sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan.
Nah, kita akan mulai dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini ya terbagi menjadi dua. Yang pertama analisis isi. Ya. Jadi analisis isi merupakan deskriptif empiris tentang isi kebijakan tertentu yang menaruh perhatian pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi suatu kebijakan. Jadi kita akan melihat secara awal gitu ya, mungkin secara umum gitu ya. Misalnya judulnya kebijakan penanganan kemiskinan. Yang terbayang di dalam pikiran kita bahwa di situ ada masyarakat miskin yang harus diselesaikan permasalahannya. Nah, sekarang seberapa detail gitu ya, seberapa detail deskripsinya, berapa jumlah penduduknya, di mana lokasinya paling banyak ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya dengan pendapatan daerah, bagaimana pengaruhnya dengan kinerja pemerintah daerah, bagaimana pengaruhnya terhadap prospek pembangunan ke depan dan seterusnya. Lalu nanti kita akan lihat juga tujuan dari kebijakan tersebut dibuat ya, kita analisis ya, apakah sudah sesuai ya dengan persoalan-persoalan atau yang menjadi agenda kebijakan sebelumnya. Jadi tentu untuk membuat kebijakan harus ada agenda. Agenda itu muncul apabila ada isu ya, isu kebijakan yang harus dikupas secara detail ya. Apakah setiap isu atau persoalan yang ada di daerah kita buatkan kebijakan? Kan tidak seperti itu ya. Jadi isu itu harus menyangkut kepentingan umum, berdampak luas, sering dibicarakan oleh masyarakat, ya, media, kemudian juga menjadi perhatian pemerintah dan juga legislatif ya. Ya, kalau misalnya isunya masih berkembang di masyarakat ya belum tentu dia masuk ke dalam agenda politik pemerintah. Karena para pembuat kebijakan yang notabene ada di legislatif dan pemerintah itu belum tertarik terhadap persoalan-persoalan misalnya di masyarakat meskipun sudah berkembang banyak, viral di media sosial dan seterusnya, belum menjadi perhatian ya. Kenapa isu-isu tidak menjadi perhatian? Mungkin saja dari sisi perkembangan di dalam perumus kebijakan itu adalah ada hal-hal lain yang menurut mereka lebih penting dibandingkan hal tersebut. Ya, meskipun nanti bertubi-tubi masyarakat melakukan demo, ya, mengajukan, merilis dalam berita berkali-kali dan seterusnya, tetapi menurut mereka para perumus kebijakan ini masih ada yang lebih urgen karena mereka yang terlibat di dalam banyak hal, terlibat di dalam pembuatan kebijakan dan penggodokan terhadap isu-isu kebijakan tersebut ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa kebijakan itu bisa direalisasikan apabila setiap orang gitu ya, para perumus kebijakan maupun ahli kebijakan bisa merumuskan dengan tepat dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ketika rumusannya sudah tepat lalu disosialisasikan, dianggap benar oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat mengiyakan gitu ya. Lalu setelah dikaji oleh para ahli kebijakan juga berdampak luas ya. Kemudian didesakkan atau didorong ke dalam proses pengambilan keputusan, apakah itu di legislatif ataupun di pemerintah daerah, maka itu akan menjadi sebuah agenda penting di dalam perumusan kebijakan tersebut. Sehingga nanti isinya adalah memang betul-betul segala persoalan yang memang menjadi perhatian penting bagi semua pihak gitu ya. Jadi dari masyarakat umum, ya, kalangan DPR, pengambil keputusan, media massa terutama yang sangat juga berpengaruh di dalam pengambilan keputusan penting di pemerintahan maupun di daerah ya. Jadi fokus analisis isi adalah kebijakan saat ini yang membutuhkan beberapa penyelidikan, paling tidak pada masa lalu, untuk menyusun gambaran detail tentang maksud dan rasionalitasnya. Jadi bagaimana supaya
persoalan-persoalan yang penting, ya. Kenapa dia masuk ke agenda kebijakan itu perlu kita telusuri sebagai isi kebijakan. Apakah kebijakan itu belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, ya. Jadi semuanya ketika misalnya kita mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan, ya, apakah berhasil atau tidak, kita juga akan melihat isi, ya, isi tersebut, ya. Jadi apa sih yang menjadi tujuannya, masalah apa sih yang diselesaikan, ya. Jadi apa berdampak luas, bisa menyelesaikan masalah yang memang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Lalu nanti spillover ataupun eksternalitasnya sebagai dampak lain, gitu ya, itu menjadi dampak ikutan yang bisa dimunculkan oleh suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan. Jadi misalnya kalau dampaknya tidak diinginkan, ya, atau di dalam kebijakan publik kita kan ada tujuan di situ yang utama, ya, kemudian tujuan pengikut dan seterusnya. Tetapi ketika misalnya terjadi dampak positif tetapi tidak ada di dalam rumusan kebijakan itu, kita sebut sebagai eksternalitas, ya, dampak yang tidak diinginkan tetapi memberi dampak positif. Kalau misalnya dampak yang kita tidak inginkan tetapi berdampak negatif, itu kita sebut sebagai spillover, ya. Lalu yang kedua, dari analisis kebijakan deskriptif ini kita bisa menyebutnya sebagai analisis sejarah, ya. Jadi historical analysis ini melihat kembali ke belakang dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang sudah saya sampaikan juga, dan memeriksa peristiwa-peristiwa masa lalu secara cepat dan tepat, ya. Jadi analisis historis dilakukan karena berasumsi bahwa kebijakan hanya dipahami sepenuhnya dengan memeriksa evolusinya yang menggambarkan kebijakan sejak lahir sampai sekarang. Jadi siapa berbicara apa di situ, ya. Jadi kebijakan-kebijakan tingkat nasional misalnya terkait dengan buruh itu kan selalu didahului oleh peristiwa-peristiwa nasional yang menggegerkan, ya. Berdampak orang demo sampai meninggal misalnya begitu, ya. Kemudian perjuangan kelas buruh yang terus-menerus, ya. Sampai bahkan beberapa periode kekuasaan, ya, terus diperjuangkan sehingga nanti adalah kebijakan-kebijakan yang memperbaiki kondisi tentang buruh, kan. Nah, ini tidak serta-merta misalnya kita begitu ada demo memberi sampai perjuangannya sangat genting, ya, sampai ada korban dan sebagainya, tidak serta-merta langsung menjadi sebuah kebijakan. Tetapi butuh proses dan berkali-kali, kemudian juga ada harus pendekatan-pendekatan secara politik, ya. Mungkin ada juga yang berusaha memasukkan perwakilan-perwakilan masuk di DPR untuk menjadi anggota DPR, ya. Lama prosesnya supaya kaum-kaum marginal ini bisa terwakili untuk membuat kebijakan-kebijakan politik yang menyentuh pada kepentingan-kepentingan mereka. Jadi banyak sekali dan panjang perjuangannya, ya. Sehingga kita bisa telusuri, ya. Kita sebagai seorang ahli kebijakan senang saja kita menelusuri hal-hal kenapa seperti ini, ya. Kemudian kenapa orang sampai berjuang sedemikian rupa tidak menjadi perhatian pemerintah. Kita juga sering melihat struktur yang ada di DPRD, ya. Misalnya, oh ini dari kalangan mana saja, oh pantas saja tidak terwakili dan seterusnya dan seterusnya. Oh ini intentnya perwakilannya di bagian, ya, diwakili oleh teman-teman yang pebisnis itu, ya. Maka asumsi yang sering berkembang berkaitan dengan para pengusaha, mungkin begitu, ya. Jadi banyak sekali, tidak semudah itu kita bisa memahami sebuah kebijakan itu dihasilkan, ya. Jadi tidak serta-merta sesuai dengan kepentingan penyusunan kebijakan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan terutama adalah masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, ya. Tidak serta-merta seperti itu kebijakan, tetapi juga sering sekali
berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang terwakili di dalam sebuah kebijakan publik dihasilkan atau output kebijakan publik itu. Ya meskipun judulnya misalnya penanganan masyarakat miskin ya dan seterusnya, yang notabene tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang digolongkan sebagai kaum miskin. Tetapi sering juga itu adalah kepentingan-kepentingan politik untuk meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi terhadap audien ya atau konstelasi politik ya. Jadi sekarang misalnya trennya apa gitu ya, sehingga kita perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan konstituen ya. Kalau misalnya angin sedang mengarah terhadap kaum buruh, maka sebagian besar nanti para pengambil keputusan itu akan mengarah ke situ. Cara berpikirnya ini berdampak luas dan seterusnya. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu mengikuti kepentingan-kepentingan politik dari masyarakat bawah. Tetapi ketika misalnya direalisasikan, ini sering juga sesuai dengan para pelaksana di lapangan. Mereka akan mencari kelompok-kelompok sasaran tersendiri supaya kepentingan-kepentingan mereka juga terwakili gitu ya. Contoh misalnya, sering sekali misalnya ketika ada kebijakan itu menguntungkan konstituen mereka sendiri. Jadi ketika mereka duduk di situ tidak lagi berpikir sebagai wakil rakyat seluruh daerah, tetapi ternyata secara praktisnya mereka menjadi perwakilan dari konstituen yang mereka usung. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sering sekali perlu kita analisis secara mendalam ya. Ternyata dari sisi kebijakan dibuat sudah sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang, kepentingan masyarakat sudah terpenuhi, dari sekian penduduk miskin pantas sudah keluar ini kebijakannya. Tetapi ketika implementasinya bagaimana, kok ternyata tidak tuntas-tuntas ini masalah kemiskinan ya. Ada apa di situ ya? Ternyata pemberlakuannya juga masih terkapling-kapling gitu ya. Di mana ada konstituen yang terwakili di sana bisa diselesaikan dengan baik. Di mana ada desa atau daerah yang tidak ada wakilnya tidak pernah selesai. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang sering muncul di dalam implementasi kebijakan yang menarik bagi setiap orang untuk melakukan evaluasi dan analisis kebijakan. Bisa kita rekomendasikan kepada pengambil kebijakan, bisa juga kita rekomendasikan sebagai pusat keilmuan, kajian keilmuan bagi para pembelajar yang ingin belajar tentang administrasi publik, khususnya di bidang kebijakan publik ya. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis proses ya. Jadi analisis proses kebijakan adalah menganalisis terhadap proses kebijakan diambil atau yang sudah ditetapkan ya. Kemudian gaya analisis proses memfokuskan pada ketepatan dalam proses politik. Ya, jadi dalam arena politik itu ya adalah percampuran antara ide, gagasan, kepentingan ya, dan tuntutan atau demand dari masyarakat. Di sanalah digodok, ada public debat di sana ya, siapa yang kuat ya. Kekuatannya bisa saja dipengaruhi oleh kekuatan massa, ya, kekuatan kelompok, ya katakanlah misalnya di DPR itu kelompoknya mana yang paling besar. Ya mestinya sih kalau dilihat dari sisi keilmuan mestinya siapa yang memiliki fokus kekuatan data, ya, kepentingan untuk masalah publik dia yang menang gitu ya. Jadi argumentasi yang rasional akan muncul ketika mereka betul-betul membawa data kepentingan masyarakat yang terwakili. Tetapi sering sekali ketika misalnya berhadapan dengan jumlah yang terwakili di situ, maka kelompok minoritas ini akan berkompromi untuk menghasilkan kebijakan untuk kepentingan mereka yang notabene jumlahnya minoritas di situ ya. Sehingga nanti apa yang menjadi gong pada kaum mayoritas ya terkait menetapkan skala prioritas kebijakan publik, maka itulah yang akan terjadi gitu ya.
di masyarakat menginginkan misalnya pembebasan sumber air, katakanlah begitu, misalnya ketika terjadi krisis air ya, tetapi sering sekali di proses politik itu berbeda ya, bisa ditangani masalah pembangunan, bisa yang ditangani dalam masalah pembagian dan distribusi pangan dan seterusnya, yang notabene masing-masing punya rasionalitas yang dikembangkan di dalam debat politik, di proses politik tersebut ya. Nah, analisis proses berorientasi pada usaha untuk mencoba memberikan sketsa isi kebijakan tertentu. Jadi kita akan sebagai analis kita akan mensketsakan, oh kira-kira ini yang terjadi gitu ya, pada proses pengambilan keputusan. Kira-kira ini yang terjadi pada proses implementasi kebijakan. Sehingga nanti kita bisa menggambarkan, oh kelirunya di sini, oh perbaikannya di sini. Nah, ketika keliru kita harus juga ahli dalam menilai, menemukan kesalahan. Kita juga harus paling tidak mampu memberikan solusi yang paling sederhana sekalipun ya. Jadi tidak hanya menyalahkan, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh proses kebijakan tersebut. Nah, analisis proses berasumsi bahwa kebijakan adalah usaha murni untuk memecahkan beberapa masalah teknis kebijakan. Jadi kita fokusnya kalau analisis proses itu kita akan melihat ada penyimpangan enggak ya, ada kekeliruan enggak, ada pertentangan terhadap undang-undang yang ada di atasnya enggak ya, proses tersebut ya. Jadi misalnya seperti tadi, ternyata itu bukan menjadi masalah publik ya, bukan menjadi kepentingan masyarakat, tidak menjadi tuntutan masyarakat, itu juga termasuk melanggar undang-undang, karena undang-undang mensyaratkan bahwa kebijakan yang dibuat memang sangat urgen dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tersebut ya. Jadi bukan kepentingan-kepentingan dari para pengambil keputusan tersebut. Sehingga sering sekali nanti kalau ada kebijakan-kebijakan tersebut, ada ramperda seperti itu digugat oleh masyarakat, dengan mudah digugurkan di MK. Jadi tidak sedikit kebijakan-kebijakan di daerah itu, bahkan ratusan gitu ya, setiap tahun digugurkan di MK, di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah puncak-puncak daripada penyelesaian persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan publik. Masalah teknis proses pengambilan kebijakan tersebut adalah mulai dari merumuskan masalah, siapa yang dilibatkan pada perumusannya, dan metode yang digunakan untuk pengambilan dan mengadopsi dari sebuah kebijakan. Jadi kita akan menelusuri itu ya, siapa yang terlibat, bagaimana ide-ide itu mengalir ya, apakah dia sudah berpatokan pada produk undang-undangan yang ada ya, apakah dia juga secara empiris permasalahan yang diselesaikan itu adalah penting bagi masyarakat pada saat itu ya, sehingga kemungkinan kebijakan-kebijakan itu bisa kita telusuri melalui analisis proses ya. Kapan dilakukan analisis ini gitu ya? Apakah ketika kebijakan itu gagal dilakukan atau berhasil dilakukan? Jadi ini menurut kepentingan, kalau kita sebagai tenaga ahli itu sebenarnya berhasil atau tidak berhasil itu sangat menarik untuk kita kaji. Kalau berhasil, di mananya berhasil? Bagaimana dia membuat kebijakan itu menjadi berhasil? Kenapa di daerah ini berhasil, di tempat lain tidak? Ini kan sesuatu yang menarik. Atau kenapa di tempat lain berhasil, di sini tidak? Jadi tidak signifikan hasilnya dibandingkan dengan tempat lain. Jadi ini menjadi hal-hal yang menarik untuk kita kaji. Nah, lalu kita lanjutkan dengan analisis evaluasi. Jadi analisis evaluasi ini yang bagian yang penting juga kita lakukan ya. Jadi setiap kebijakan yang dilaksanakan itu ya, kita harus lakukan
evaluasi, ya. Apakah itu untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya atau meningkatkan kinerja daripada para pembuat kebijakan publik, ya, atau ada persoalan baru yang muncul dari sebuah kebijakan, ya. Jadi ketika dilaksanakan kebijakan tertentu muncul persoalan-persoalan baru, ya, rasa ketidakadilan, ya, rasa juga merasa dikangkangi, tidak dilibatkan, ya, tidak dianggap sebagai masyarakat, ya. Beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin berhasil dari tataran laporan eksekutif sangat berhasil, ya. Tapi beberapa masyarakat merasakan tidak adil, ya, tidak tersentuh oleh sebuah kebijakan. Padahal misalnya kalau penanganan kemiskinan, ada yang benar-benar miskin tak pernah sekalipun mereka tersentuh. Alasan administrasi lah, ya, alasan tidak boleh ada penambahan di tengah jalan, ya. Sementara yang terus mendapatkan bantuan dan seterusnya sudah mulai ada perubahan secara ekonomi, mulai kaya, meskipun tidak kaya, ya, sudah meningkat kapasitasnya, tidak boleh dicoret. Alasannya apa? Kalau ini dicoret, nanti hilang, tidak bisa diambil kembali, tidak bisa dialihkan pada kelompok miskin yang baru, karena ini di tengah jalan. Kalau sudah dicoret, ya hilang. Berarti bantuan terhadap orang miskin di desa kita berkurang dong. Bayangkan kalau kita misalnya ada orang-orang yang sudah meningkat kemampuannya secara ekonomi, di satu desa ada 100 orang, lalu kita coret, lalu tidak diberikan kesempatan untuk menggantikan pada masyarakat yang memang miskin. Sehingga apa yang diambil sebagai implementer, biarkan saja, yang penting ekonomi di desa kita tetap berjalan, kan gitu, ya. Karena data yang muncul ini orang-orang yang dianggap sudah mengalami peningkatan ekonomi, ya, tetap kita berikan. Kalau kita coret, kasihan. Nah, ini persoalan-persoalan yang sering muncul di dalam implementasi kebijakan. Nah, ini kita evaluasi bagaimana supaya bisa dilakukan pergantian secara sistem dengan cepat. Karena di satu sisi ada orang yang sangat membutuhkan, di sisi lain ada orang yang sudah berubah dari sisi struktur ekonominya. Ya, sudah punya sepeda motor, mungkin dulunya tidak, rumahnya sudah bagus, ya. Kemudian juga secara ekonomi sudah meningkat, bahkan sudah ada yang punya mobil, masih juga dapat bantuan, ya. Kenapa? Ini sekali lagi kesulitan di tingkat implementer. Kalau ini dicoret misalnya, maka akan berkurang uang yang beredar di desa kita, ya. Sementara orang-orang yang membutuhkan bantuan tidak boleh serta-merta langsung diganti, gitu, menggantikan mereka, kan gitu. Ini juga menjadi hal-hal yang perlu mungkin secara sistematis diciptakan cara yang terbaik, tidak melanggar undang-undang, ya, dan tidak menyakiti kepentingan masyarakat kecil, ya. Jadi bagaimana caranya supaya hal-hal begini dicoret mudah, kemudian digantikan mudah, hingga nanti secara cepat orang-orang yang miskin jangan sampai jatuh sekali baru kita bisa tangani. Menunggu proses, menunggu rapat di desa, ya, menunggu pengajuan di kabupaten sampai ke pusat, mungkin 2 tahun kemudian baru datanya turun, ya. 2 tahun kemudian bisa sudah berubah menjadi orang yang kondisi ekonominya lebih baik, atau miskin sekali gitu, sudah tidak bisa tertolong, gitu, ya. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi, dan secara administratif kita sebagai administrator perlu mencari celah-celah bagaimana percepatan administrasi itu bisa dilakukan. Nah, lalu evaluasi bertujuan tingkat penilaian, jadi menilai sejauh mana bisa dilaksanakan, ya, seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat, ya. Kemudian yang penting bagi seorang evaluator dari akademisi adalah seberapa banyak kontribusi dari para ahli
kebijakan itu memberi dampak terhadap pengembangan program-program pemerintah ke depan. Ya, jadi kita tidak berpatokan pada teori lama ya, yang harus prosesnya lama ya, kemudian juga pengajuannya lama, administrasinya bertele-tele gitu ya. Sekarang ini sudah harus by system ya. Data pendapatan penduduk terekam dengan baik ya. Kalau sudah miskin tanpa pengajuan pun gitu ya, kalau sudah pendapatannya nanti terkoneksi gitu ya masyarakat, oh ini pendapatannya setiap bulan nih per hari hanya 10.000 katakan begitu, berarti sebulan itu cuma 300.000 ya, mau pakai apa dia, atau per hari mungkin 30.000 ya, tanggungan keluarganya 4. Apakah kita menunggu proses yang sangat lama gitu kan? Ini perlu cara-cara yang terbaik untuk mengadakan terobosan, tidak melanggar hukum ya, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan administrator di berbagai tingkat. Jadi misalnya jangan sampai nanti ketika pencoretan berpengaruh terhadap etis ya, para pejabat di desa ya, banyak yang tidak mau gotong royong ya, banyak yang mencemooh dan seterusnya, karena proses yang selalu sulit ya untuk mengajukan orang-orang, terutama misalnya kalau ingin memeriksakan kesehatan, tidak ada jaminan kesehatan secara gratis bagi kaum-kaum yang tidak mampu ya, harus menunggu pencoretan, harus menunggu proses rapat desa dan seterusnya misalnya. Kemudian evaluasi menilai konsistensi logis, empiris, efisiensi dan karakteristik etis ya. Jadi itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, apakah dia sudah cepat bisa menanggapi kondisi empiris sekarang ya. Jadi perubahan kondisi orang miskin, perubahan dari miskin sudah mulai strukturnya ekonominya lebih bagus, bisa nggak secara cepat dilakukan. Lalu kalau nanti dilakukan pencoretan, apakah itu secara etis tidak mengganggu ya kepentingan masyarakat bersangkutan yang dicoret, meskipun secara ekonomi dia sudah mapan, tapi karena dia sudah terbiasa mendapatkan uluran tangan pemerintah, ada sesuatu yang tidak enak ya. Kemudian yang bahkan yang paling banyak tidak enak adalah yang mencoret ini ya. Para petugas-petugas di desa atau pendamping desa sangat sulit untuk melakukan pencoretan kalau tidak ada perlindungan kebijakan secara baik bagi mereka. Nah, lalu kita lihat evaluasi logis ya. Meneliti dan menilai isi kebijakan tertentu secara detail, tidak sekedar menggambarkan. Jadi logika berpikir ya akan muncul ya bagi para analis ketika dia mengkaji data secara baik ya. Punya kelengkapan data, punya sumber-sumber yang baik ya. Kemudian datanya juga terpelihara. Jadi kalau Anda sebagai analis kebijakan itu, misalnya kita punya dulu tahun lalu kita juga bertugas sebagai analis, misalnya jumlah penduduk ya, tingkat pendapatan penduduk, kita masih punya arsipnya ya, karena kadang-kadang di arsip-arsip atau data ini tidak mudah kita dapatkan kalau kita sudah hapus ya. Jadi semua mungkin 5 tahun ke belakang kita harus punya datanya tentang kondisi penduduk, keadaan wilayah, kemudian tingkat kemiskinan ya, melek uruk masyarakat, tingkat pendidikan, kemudian juga usia produktif ya, 5 tahun ke belakang kita harus punya. Karena kita akan selalu membandingkan data yang sekarang dengan kemarin 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu ya. Jadi kebijakan itu diambil 2 tahun yang lalu, kita bisa melihat dampaknya setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan.
Jadi ini persoalan-persoalan yang harus diramu oleh seorang analis kebijakan publik. Nah, dari situlah nanti termasuk peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam proses implementasi ataupun dalam proses perumusan kebijakan. Itu akan menjadi khasanah yang baik di dalam kita menarik logika-logika berpikir secara rasional bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang akan kita berikan masukan atau rekomendasi. Evaluasi ini menilai beberapa dimensi, antara lain menilai konsistensi internal tujuan kebijakan. Jadi itulah kita runut secara historis ya. Jadi tahun berapa, bagaimana, tahun katakanlah misalnya tahun 2020 bagaimana, 2021 bagaimana, 2022 bagaimana. Kondisi 2020 dengan 2021 ada peningkatan. Kenapa di 2002 ada penurunan? Oh, kita lihat peristiwa yang mempengaruhi. Oh, ada pandemi COVID dan seterusnya. Banyak yang dari sektor ekonomi berdampak luas dan stagnan dari sisi ekonomi. Oh, ini pengaruhnya. Tetapi tahun 2000-2003 sama-sama krisis ekonomi. Sama-sama pengaruh pandemi COVID. Kenapa ada peningkatan? Oh, sudah mulai ada perbaikan-perbaikan realisasi program ya. Jadi di sana sini ditutup, kemudian ada edaran-edaran yang cepat untuk menangani secara pendek terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, sehingga ada perbaikan-perbaikan di seluruh sistem dengan cepat ya. Nah, kemudian menilai konsistensi antara tujuan kebijakan dan instrumen dengan peralatan yang digunakan oleh kebijakan tersebut, menilai perbedaan konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Jadi kita menilai intended risk atau dampak yang diharapkan, dan unintended risk, ada spillover, ada eksternalitas. Jadi ada yang berdampak positif yang tidak diinginkan, tetapi juga ada yang berdampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakannya bagus, instrumen yang digunakan tidak baik gitu misalnya. Jadi misalnya kalau kebijakan kita tentang penanganan kemiskinan, yang digunakan adalah instrumennya misalnya masuk melalui desa adat, masuk melalui subak, masuk melalui UMKM, sektor-sektor yang bersentuhan langsung terhadap kepentingan masyarakat. Akan berbeda hasilnya kalau misalnya nanti masuk melalui organisasi-organisasi di luar itu ya, yang bukan menjadi kebiasaan sehari-hari oleh masyarakat. Misalnya kita buat organisasi baru seperti LSM gitu ya. Kita buat organisasi baru yang menangani khusus tentang masyarakat miskin. Nah, akan lebih bagus misalnya melalui kearifan lokal, masuk ke desa adat ya, melalui sistem-sistem itulah, karena nanti banyak masyarakat bersentuhan dengan berkaitan dengan yadnya ya, yang banyak menghabiskan biaya untuk kepentingan yadnya, sehingga nanti masuk melalui di situ, terbantu mereka di situ ya. Melalui subak misalnya kepentingan sumber-sumber kehidupan mereka sebagai petani. Jadi melalui pupuknya, melalui sistem organisasi subaknya, apapun di situ, sehingga langsung bersentuhan hal-hal yang penting dianggap oleh mereka berkaitan dengan spiritual dari sisi pertanian bisa tertangani oleh mereka, sehingga langsung berdampak luas dan tidak menghabiskan biaya yang besar untuk operasional kebijakan tersebut. Ketimbang kita membuat organisasi baru, katakanlah misalnya kepanitiaan dan seterusnya, nanti di kepanitiaan keluar biaya, kemudian mensosialisasi panitia tersebut ya dalam bentuk steering committee, katakanlah begitu penanganan itu. Kita akan butuh biaya-biaya dan sistem-sistem baru untuk bagaimana merekrut masyarakat miskin itu untuk bisa keluar dari kemiskinan yang mereka tangani. Nah, itu yang kita maksud dengan instrumen ya, termasuk juga instrumen-instrumen kebijakan yang dilibatkan di dalam sistem-sistem organisasi yang ada tersebut. Misalnya kalau di desa adat ada instrumen yang namanya awig-awig ya, awig-awig subak juga ada yang sudah mereka miliki gitu. Jadi kalau kita buat organisasi baru, kita akan membuat aturan baru ya. Jadi proses realisasinya akan lama. Kita akan berkutat dulu dalam
bagaimana supaya organisasi baru itu diakui oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat, legitimasinya semakin kuat, dipercaya dan seterusnya. Nah, ini barangkali instrumen yang kita maksud sehingga kita bisa mencermati bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan secara baik. Nah, kemudian kita lihat analisis empiris. Jadi analisis empiris melihat dan menilai apakah kebijakan mampu menyelesaikan masalah. Ya, tadi sudah saya sampaikan secara nyata itu apakah sudah bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dari sisi formulasi, ya, dari perumusan, apakah yang dikupas atau diagendakan dalam kebijakan publik memang penting bagi masyarakat pada saat itu. Kalau sudah direalisasikan, apakah implementasinya itu memang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat yang ditangani. Jadi misalnya kalau kebijakan sampah, ya sampahnya tertangani dengan baik gitu ya. Kemudian nanti ada dampak, ya, outcome yang ditimbulkan dari sampah berserakan, memberi dampak masyarakat semakin rajin memilah sampah, kemudian desanya bersih, ya. Kemudian muncul ide-ide kreatif untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan bank sampah, kemudian pengolahan sampah plastik menjadi barang berguna, ya. Kemudian pemeliharaan daerah aliran sungai, ya. Kemudian penghijauan telajakan-telajakan rumah penduduk melalui sampah-sampah organik yang sudah diolah, ya. Jadi ada pembibitan tanaman bunga dan seterusnya. Jadi ini akan lebih asri kelihatannya bagi masyarakat. Kemudian misalnya kalau penanganan masyarakat miskin tidak saja persoalan keuangannya yang kita tangani, tetapi juga sikap dan perilakunya. Ya, dulunya dia menjadi seorang yang malas, ya, padahal lahan areal rumahnya sangat luas, tidak menanami tanaman cabai misalnya, ya, mulai ada perubahan. Menanam cabai sedikit, terong di halaman rumahnya, kemudian dia punya lahan kebun diolah dengan baik, ya, kemudian dia juga mengolah sampahnya dengan baik, menata lingkungannya tidak abrasi, tanahnya anyut, perkarangannya kena banjir dan seterusnya. Sehingga ternyata tentang kemiskinan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau pendapatan mereka, tetapi juga perilaku mereka tentang kesehatan. Ya, misalnya tentang kebersihan, sehingga banyak sekali teman-teman jatuh di situ, ya, sudah tidak mampu secara keuangan, sakitnya berkali-kali, ya, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, gitu ya. Nah, ini juga bisa berpengaruh untuk kita evaluasi secara empiris, ya. Boleh saja kebijakannya berjalan, bantuannya terus berjalan, realisasi laporannya clear semua, tetapi tidak kunjung ada perubahan dari kondisi kemiskinan masyarakat, ya. Nah, ini empirisnya. Kemudian analisis evaluasi menekankan teknik-teknik dalam menilai efisiensi dan efektivitas dalam menilai suatu kebijakan. Jadi kita bisa juga menekankan pada kinerja dan jumlah sumber daya yang dihabiskan di dalam merealisasikan sebuah kebijakan publik. Ini juga penting menjadi masukan terutama bagi para implementator, para perumus kebijakan, dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah itu di pemerintah daerah maupun di organisasi-organisasi yang ada. Kemudian analisis berusaha untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan, apakah sesuai dengan target atau berkaitan dengan tujuan kebijakan. Nah, lalu kita bicarakan soal evaluasi etis. Jadi ini menilai kebijakan berkaitan dengan sistem nilai yang telah ada, yaitu tentang benar, salah, analisis dampak, dalam menggambarkan bahwa efek atau dampak kebijakan melanggar prinsip-prinsip moral, melanggar prinsip-prinsip yang dihormati di dalam masyarakat, ya. Jadi misalnya kalau kita membawa bantuan terhadap kelompok masyarakat itu, kita bisa menyesuaikan dari sisi
namanya misalnya. Jadi ada kelompok masyarakat yang kalau disebut sebagai bantuan terhadap orang miskin tidak terima mereka. Ya. Tidak rela mereka disebut orang miskin. Tapi kalau dirubah kalimatnya, ini adalah bantuan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini lebih etis. Jadi masyarakat hampir setiap orang mau menerima, termasuk mungkin juga orang-orang yang mampu akan mampu ikut terlibat aktif dalam penyaluran pemberian bantuan. Jadi ini pandai-pandailah kita sebagai seorang ahli kebijakan itu untuk membuatkan konsep supaya setiap hal yang dibuat melalui kebijakan publik itu bisa diterima secara etis oleh masyarakat, ya. Jadi itu contohnya, sebagai contoh adalah nama saja sudah bisa ditolak satu tempat, ya. Bantuan orang miskin dengan bantuan pemberdayaan masyarakat itu sangat berbeda nilainya secara etis, ya. Kemudian dapat dipastikan bahwa proses kebijakan publik dari perumusannya sampai implementasinya itu dilaksanakan benar, sesuai dengan produk perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya, sesuai dengan persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya menjadi penting bagi kelompok sasaran saja, tetapi ahli-ahli kebijakan juga menganggap, oh ini penting. Masalah air ke depan ini adalah sangat penting untuk diperhatikan. Lalu sumber permasalahan air itu di mana? Air itu bersumber dari hutan. Lalu kita lihat hutannya bagaimana? Di Buleleng itu ke depan bagaimana? Ya. Air itu menjadi sumber konflik ke depan. Kenapa? Karena sekarang banyak orang menggunakan air tanpa tidak teratur. Jadi memasang pipa di daerah aliran Subak tanpa izin, ya. Kemudian juga banyak penduduk-penduduk perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah itu mengambil air secara sembarangan, masang pipa di daerah aliran Subak, di daerah aliran yang sudah padat penggunaannya. Nah, ini akan sumber-sumber konflik. Dan ada juga yang menggunakan air tanah yang besar-besaran dengan mesin, ya. Jadi ini juga akan barangkali mengurangi jatah bagi para petani yang berada di kota, karena nanti mesin-mesin itu menyedot air bawah tanah itu sangat besar jumlahnya, bahkan mungkin dikeluarkan melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Ini juga perlu dilakukan kontrol dan menjadi analisis menarik bagi para ilmuwan yang tertarik terhadap kebijakan publik. Banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi. Tanah-tanah subur, tanah-tanah strategis, ya, yang banyak bergeser dimiliki oleh orang-orang asing, ya, meskipun namanya masih digunakan oleh orang-orang pribumi, tapi notabene yang mengelola itu adalah bisa saja orang-orang asing, ya. Sehingga nanti tanah-tanah yang strategis untuk wilayah pertanian yang digunakan untuk mempertahankan udara segar, ekosistem yang ada, perlindungan terhadap sungai, perlindungan terhadap situs-situs bersejarah, ya. Jadi dulu kan sumber-sumber air itu dijadikan hal yang sangat penuh perlindungan, disakralkan, dibuatkan pura di sana, dijadikan yahanakan, didirikan pura yahanakan, ya, pura mengening dan seterusnya namanya. Itu maksudnya adalah untuk melindungi sumber-sumber air. Tetapi sekarang sumber-sumber air itu menjadi pusat-pusat konflik ke depannya. Ini menjadi hal yang menarik untuk terus kita kaji. Mudah-mudahan istilahnya garis bawah pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk merasa tertarik mengkaji berbagai persoalan
yang dihadapi oleh masyarakat dan keamanan bagi generasi masa depan kita. Karena di Indonesia ini adalah sumber segala sumber ilmu. Ya, tidak ada negara yang seperti kita miliki. Kita bersyukur ada di Indonesia, dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, dari berbagai kesenian budaya, kemudian dari berbagai keindahan alam semesta, spesies, komoditas, ya. Kemudian sumber-sumber sungai, sumber-sumber pariwisata, ya. Air terjun yang banyak, danau yang berbagai variasi, kemudian air berwarna dan seterusnya. Jadi ciptaan Tuhan yang ada di kita ini, anugerah Tuhan ini sangat besar dan perlu kiranya kita lindungi dari hal-hal yang tidak baik yang tentunya menjadi horrible legacy atau hal yang kritis bagi masa depan generasi muda kita. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang menarik pertemuan kali ini. Terima kasih.